Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Dan kalau Engkau hadir, kuasa-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu juga dinyatakan dengan kehadiran-Mu. Karena itu kuasai ruangan ini, setiap jiwa, pikiran yang sudah hadir. Biarlah kami tidak hanya mendengar perkataan manusia, tapi lebih dari itu Roh Kudus berbicaralah secara pribadi. Satu demi satu jumpai kami, lawat kami, berbicara sesuatu yang spesifik untuk kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Hati kami terbuka, kami menyambut pribadi Tuhan di tempat ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, saya sudah melayani di banyak tempat, ya, berkhotbah di banyak gereja. Tapi saya harus katakan gereja ini adalah salah satu dari gereja di mana Tuhan benar-benar ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Bapak Ibu, Anda tidak salah memilih gereja. Anda tidak salah memilih hadir untuk beribadah di tempat ini. Karena saya tahu, saya merasakan sekali Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri, Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu. Beberapa MC kadang-kadang kalau kenalin saya itu saking ribetnya namanya gitu ya. Joshua Iwan Yahudi. Padahal saya orang Jawa gitu ya. Tapi dia ngomongnya Yahudi. Nah Bapak Ibu, kalau Anda bingung ya panggilannya siapa, panggil saya Iwan saja ya. Kan namanya banyak, Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua gabung ya. Nah panggil Iwan saja Bapak Ibu. Iwan artinya inilah pria menawan ya. Ya, dengan istri saya datang, dengan anak yang sudah didoakan, ditunggu 14 tahun lamanya. Tuhan membuat mujizat ya, tanpa program, tanpa apapun, secara alami saya mendapatkan anak ini. Tapi hari ini saya tidak khotbah tentang itu ya. Saya nggak kesaksian tentang itu, nanti kapan-kapan. Hari ini saya akan berbicara tentang hati Tuhan Bapak Ibu ya. Salah satu bagian dari tema yang sudah dibahas sebelumnya di bulan lalu dan bulan ini, misi dan keselamatan. Tetapi kita akan lebih tahu lagi apa sih isi hati Tuhan. Bapak Ibu, penting sekali untuk dalam sebuah hubungan kita itu mengenali hati orang yang berhubungan dengan kita. Karena kalau kita nggak kenal hatinya, nanti kita akan salah menafsirkan apa yang dia lakukan. Nah seringkali kita dalam berhubungan dengan orang, dengan siapapun, kita seringkali belum terlalu mengenal hati orang itu, tapi kita sudah menafsirkan dan punya asumsi terhadap apa yang dia lakukan. Nah ini yang seringkali merusak sebuah hubungan. Kenapa? Karena kita tidak mengenali hatinya, kita hanya menilai orang itu dari perbuatan yang di luar saja. Nah saya waktu menikah dengan istri saya, sekarang sudah masuk tahun yang ke-16. Waktu awal-awal, ya sekitar 7 tahun pertama saya menikah dengan dia, saya belum benar-benar mengenal sampai dalam Bapak Ibu. Nah ini penting sekali. Pengenalan itu ada kadarnya, pengenalan itu ada levelnya. Makanya kalau Anda punya teman, itu kan ada lingkarannya ya. Ada teman yang cuman say hi aja, hai gitu doang. Tapi kita nggak pernah tahu isi dompetnya berapa gitu ya. Kita nggak tahu apa pergumulannya, kita nggak tahu dia itu kerja di mana. Kita cuman hai aja. Kenal nggak kalau ditanya? Mungkin kenal, tapi tingkat pengenalannya itu sangat tipis sekali gitu ya. Masih sangat di permukaan sekali. Nah pengenalan itu ada tingkat kedalamannya. Ya, nah saya dengan istri saya walaupun sudah pacaran 6 tahun terus kemudian menikah sekitar 7 tahun pertama, saya kira saya sudah sangat kenal dia. Saya kira saya sudah mengenal dengan sangat dalam. Tapi ternyata itulah dahsyatnya pernikahan. Anda kan selalu bisa menemukan hal-hal yang mengagetkan dan menakjubkan yang Anda tidak sangka-sangka. Ya, makanya saya selalu bilang pernikahan itu mengeluarkan yang terbaik dari kehidupan seseorang. Tapi juga pernikahan itu mengungkapkan yang terburuk juga dari kehidupan seseorang. Waktu Anda mengenal makin dalam, Anda akan ketemu hal-hal yang mungkin lemah dan buruk dari diri ini. Tapi Anda juga menemukan yang terbaik juga di dalam diri ini. Makanya bagaimana cara manage pengenalan itu menentukan kesehatan pernikahannya. Tapi saya nggak akan ngomong tentang pernikahan, ini cuma contoh. Nah waktu saya menikah 7 tahun pertama, saya kira saya sudah kenal banget dengan istri saya. Tapi rupanya saya belum mengenal sampai kedalaman yang sangat dalam. Jadi saya ini orangnya punya banyak trauma tentang rasa berharga dan kritik. Jadi kalau ada orang ngasih masukan sama saya, ini di masa lalu ya. Sekarang saya sudah banyak ngalamin kemenangan, walaupun masih ada PR-PR, saya terus working out. Nah dulu saya parah sekali. Jadi kalau ada orang ngasih masukan sama saya gitu ya, wah Pak, tadi khotbahnya jelek banget ya, kurang bagus, harusnya tambahin ini, tambahin ini. Saya bisa terluka banget dan saya bisa kesel banget, saya bisa merasa
Wah, saya kayaknya gagal banget gitu kan. Nah, di awal-awal tahun pernikahan, istri saya ini adalah pendukung terbaik saya. Jadi setiap kali saya pelayanan kemanapun, dia selalu ikut untuk mendoakan saya. Nah, di 7 tahun pertama menikah, ketika saya habis selesai melayani, kadang-kadang di mobil, dia kasih saya masukan. Say, tadi harusnya kamu tambahin kesaksiannya waktu kita gini, akan bagus. Niatnya dia, hatinya dia, itu sungguh-sungguh ingin menjadi saya itu lebih baik. Karena dia mendukung saya, karena dia mengasihi saya. Tapi saya nggak mengenal hatinya. Trauma saya mengambil alih saya. Masa lalu saya yang tidak menyukai dengan masukan, kritikan, karena saya punya banyak peristiwa-peristiwa yang traumatis tentang itu, mengambil alih saya, sehingga saya karena belum kenal hati istri saya, waktu dia ngasih masukan sama saya langsung marah. Dan biasanya pulang pelayanan itu bisa jadi sesi berantem. Nah, inilah yang kadang-kadang kehidupan di belakang layar para pengkhotbah ya. Kadang-kadang habis pelayanan deng terjadi sesuatu, bisa berantem di mobil. Nah, saya berantem sama istri saya karena saya kesel banget. Gila, saya udah khotbah capek-capek ya, udah sampai tulang kering begini ya kan, udah wah. Bu, ya minimal pertama kali itu wah bagus lu tadi khotbahnya ya, kamu luar biasa apa. Enggak, ini masuk mobil langsung saya tadi mestinya gini. Wah, saya kesel banget. Saya nggak bisa terima. Wah, itu di tahun-tahun awal, itu menjadi topik yang kadang-kadang membuat kami itu konflik berantem. Nah, Tuhan membukakan kepada saya bahwa istri saya itu hatinya bukan ingin mengkritik saya loh. Dia bukan ingin menjatuhkan, menghancurkan, merendahkan saya, enggak. Hatinya itu pengen saya justru malah leverage. Jadi lebih baik, dia mengasihi saya, dia mensupport saya. Tapi karena saya nggak kenal hatinya, saya salah dalam menafsirkan perilakunya. Begitu pula kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak sekali orang Kristen salah menafsirkan apa yang Tuhan sedang lakukan. Dia pikir Tuhan sedang menjahati dia pikir Tuhan menjauhi dia pikir Tuhan melakukan hal-hal yang buruk untuk hidupnya. Dia salah memahami perilaku Tuhan karena apa? Karena dia nggak kenal hati Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang baca Alkitab, pinter sekali, tapi karena dia nggak menemukan dan nggak mengenal hati. Gini, baca Alkitab itu yang terpenting pertama kali. Ini penting Bapak Ibu, ya. Katakan sama kiri kanannya, tepuk pundaknya agak kenceng, bilang gini, ini penting, 1, 2, 3. Ini penting. Baca Alkitab, yang terutama itu adalah ingin mengenal hati Tuhan. Saya pengen tahu Tuhan itu kayak apa sih hatinya sama saya, sama manusia lain. Hati Tuhan itu kayak apa? Nah, tapi banyak orang baca Alkitab bukan pengen kenal hati Tuhan, pengen lebih pinter berteologia. Wah, itu ngeri sekali. Tanpa mengenal hati Tuhan, tapi dia sangat menguasai sejarah, kata bahasa asli, dan wah macam-macam. Tapi nggak ada hati Tuhan di dalamnya. Nanti dia kerjaannya justru bukan mengekspresikan hati Tuhan lewat pengetahuan Alkitabiahnya. Dia malah membuat orang itu malah makin berantakan pengenalan terhadap hati Tuhannya. Nah, ini bahaya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya menceritakan hati Tuhan itu cuma satu, bahwa Tuhan sayang sama kita. Kalau Anda tahu isi hati Tuhan, Anda akan memahami kenapa Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Harus diusir. Kalau dia tidak diusir, justru akan bahaya. Ini saya cepat aja. Ya, saya sebenarnya bukan khotbah ini, tapi ini penting. Salah satu alasan kenapa Adam dan Hawa harus diusir Tuhan keluar dari Taman Eden, karena di Taman Eden ada namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu kalau Adam dan Hawa makan buah dari pohon itu, dia nggak mati-mati. Adam dan Hawa akan hidup kekal dan nggak mati-mati. Tuhan nggak mau Adam dan Hawa nggak mati. Mereka harus mati. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur dikontaminasi oleh dosa. Tubuh mereka, jiwa mereka itu sudah penuh dengan dosa. Jadi kalau mereka nggak mati-mati, mereka akan terus menghidupi dosa di dalam tubuh dan jiwa mereka. Nah, Tuhan nggak mau, Tuhan sayang sama mereka. Tuhan pengen selamatin mereka. Makanya caranya bagaimana? Mereka harus mati. Dikeluarin dari Taman Eden bukan karena Tuhan jahat. Tuhan jahat banget ya, sensi banget ya. Begitu dilanggar sekali langsung diusir loh. Gila, Tuhan jahat banget. Kamu gak tahu hati Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama Adam dan Hawa. Mereka harus dipaksa keluar supaya mati. Dan ketika mati bertransisi kepada hidup kekal.
diubah menjadi kehidupan yang sempurna. Tuhan pengen Adam dan Hawa masih bersama-sama dengan Tuhan. Salah satu caranya dia harus diubah dalam tubuh yang sempurna, harus mati dulu. Makanya bagi orang Kristen, kematian itu bukan maut. Bagi orang dunia, kematian itu adalah pintu yang mengerikan yang menanti dia di ujung. Buat kita, itu bukan ujung, itu bukan maut. Makanya dikatakan, maut telah dikalahkan. Makanya waktu kita mati, kita nggak berjumpa dengan maut. Bapak Ibu, jangan Anda pikir, waktu nanti Anda tinggal 1, 2, 3 nafas terakhir, nanti akan ada malaikat maut bawa sabit yang warna hitam gitu bergentayangan. Sebentar lagi kamu saya tuai, hahaha gitu ya. Wah, kita akan makin cepat matinya kalau kayak gitu. Karena takut kan? Gak. 1, 2, 3 nafas terakhir Anda akan lihat Tuhan Yesus. Makanya walaupun tubuh Anda nanti mungkin akan ada yang sakit, ada yang begini dan sebagainya, Anda akan tersenyum. Kenapa? Karena yang menjumpai Anda bukan malaikat maut. Maut sudah dikalahkan. Makanya buat orang Kristen, kematian itu adalah pintu transisi kepada kemenangan, kehidupan kekal, segala sesuatu yang terbaik. Setelah 70, 80, 90 tahun menjalani hidup yang melelahkan ini. Loh, Tuhan baik gak sih? Ada masanya gak sih Anda merasa kayak, aduh Tuhan capek banget sih hidup. Ya harus cari duit, udah dicari duitnya hilang lagi. Cari lagi, hilang lagi, cari lagi, hilang lagi. Kapan berhentinya kayak begini? Lelah kan kadang-kadang Bapak Ibu ya. Mesti sakit, dikhianati orang, kena panas, kena hujan. Melelahkan sekali. Dan mati itu adalah selesai untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Itu hati Tuhan buat Adam dan Hawa. Nah, kalau Anda ngerti hati Tuhan, Anda akan baca pengusiran Adam dan Hawa, air bah, kenapa Kanaan dimusnahkan dan lain-lain. Itu semua nanti isinya adalah karena Tuhan sayang. Nah, tapi kalau Anda bertanya-tanya, kok bisa gitu, kapan-kapan aja dibahasnya, nanti kita nggak pulang-pulang. Saya cuma mau kasih tahu kepada Anda, penting untuk Anda tahu hati Tuhan. Kalau Anda nggak tahu hatinya Tuhan, nanti Anda akan menjadi orang Kristen yang mudah pahit hati kepada Tuhan dan kepada orang lain. Aduh, slide-nya belum jalan dari tadi ya. Ayo mulai dijalankan slide-nya. Kalau diperes semua Alkitab, ini hati Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, kita udah sering baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak terkecuali, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh apa Bapak Ibu? Hidup yang kekal. Jadi hati Tuhan bukan cuman pengen menyelamatkan. Jauh sebelum kita butuh diselamatkan, Dia sudah pengen memberikan hidup kekal. Loh, Adam dan Hawa waktu pertama kali diciptakan gak butuh diselamatkan karena mereka gak kenapa-kenapa. Tapi itu pun hati Tuhan sudah pengen memberikan hidup yang kekal. Jadi Tuhan menyelamatkan, salvation, keselamatan, itu adalah bagian dari kerinduan hati Tuhan untuk memberikan kepada kita semua hidup yang kekal. Nah, makanya slide-nya boleh dimunculkan. Hati Tuhan ingin semua orang mendapatkan hidup kekal. Apa yang disebut dengan hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3. Mari kita lihat, simak baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu. Ini yang pengen diberikan Tuhan kepada kita semua. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal di sini pakai kata ginosko. Boleh dimunculkan? Yes. Ginosko itu artinya adalah sangat mengerti banget, paham banget. Kayak kalau Bapak Ibu Saudara semua punya temen yang sangat CS, deket banget, cuman lihat-lihatan aja udah ngerti. Lu lapar kan? Habis ini samcan kan? Udah tahu dari tatapan wajahmu aja dan air liurmu udah ketahuan. Saking deketnya. Ya, loh Bapak Ibu yang sudah menikah sekian puluh tahun dan kalau hubungannya itu wah deket banget ya. Kadang-kadang kita itu cuman diem-dieman gitu ya, kayak udah ngerti kita mau ngapain. Nah itu ginosko, pengenalan yang sangat dekat. Bahkan dalam beberapa ayat di Alkitab, ginosko itu dipakai untuk keintiman. Sangat intim, sangat dekat banget. Jadi rupanya apa sih kerinduan hati Tuhan itu? Kerinduan hati Tuhan itu, Dia pengen bersama dengan Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat dekat, intim banget. Jadi kalau ada orang yang bilang gini, manusia diciptakan untuk melayani Tuhan, menurut saya sebenarnya kurang tepat. Manusia diciptakan untuk bersekutu dekat dengan Tuhan.
Karena kita kenal dengan dia, kita jadi pengen memberikan sesuatu kepada dia, melayani dia. Iya, itu benar. Tapi tujuan awal kita diciptakan bukan untuk jadi pelayan dia. Kita nggak diciptakan untuk jadi pembantunya Tuhan. Buat apa Tuhan nggak butuh? Tuhan udah sempurna. Dia nggak butuh dibantuin. Dia nggak butuh dilayani juga. Jangan Anda berpikir, kalau aku nggak pelayanan Tuhan akan berkurang kuasanya. Enak aja. Ya, kalau aku nggak datang ke gereja nih, menyembah dia, kayak film-film itu ya, kekuatan dewa jadi turun karena penyembahannya kurang. Itu dewa, Tuhan kita bukan dewa. Nggak gitu Bapak Ibu. Tuhan kita sempurna, nggak butuh apapun. Tapi di dalam kesempurnaannya itu, dia punya ide. Aku pengen bikin manusia. Buat apa? Untuk aku sayangi, untuk bersekutu sama dia. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, kenapa saya pengen punya anak? Saya dan istri saya 14 tahun nungguin, karena zaman sekarang banyak yang nggak pengen punya anak loh. Ya, pasangan-pasangan muda zaman sekarang itu mau punya anak, enggak. Kenapa? Ribet banget. Ya, teriak-teriak, menghancurkan rumah ya. Udah kayak definisinya kayak monster kecil gitu ya. Wah, tapi saya pengen sama istri saya, 14 tahun kami tunggu, kami cari, kami usahakan banyak hal. Kalau ditanya, saya butuh nggak anak saya? Enggak. Tanpa anak saya, hidup saya baik-baik nggak? Sudah baik-baik saja, udah 14 tahun Bapak Ibu. Kami udah lumayan settle, baik-baik aja. Bahkan saya dan istri saya udah sempat ngomong gini, kayaknya Tuhan nggak kasih kita. Udah ya, kita akan keliling-keliling, pelayanan, kemana-mana berdua aja. Itu di kepala saya waktu itu. Saya nggak butuh anak saya. Apakah saya lahirkan anak saya untuk nanti dia jadi pembantu saya? Wah, papa capek, ayo pijetin saya gitu ya. Mungkin itu pernah kita lakukan, tapi kan bukan tujuannya itu kita punya anak kan. Enggak, saya nggak butuh dia Bapak Ibu. Apakah tanpa dia saya nggak bisa bahagia dan gembira? Bisa, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan saya. Tapi kenapa saya pengen ada? Dia ada, karena saya pengen menyayangi dia Bapak Ibu. Jadi anak saya tuh lahir, untuk saya dan istri saya tuh pengen menyayangi aja. Mengasihi, menyayangi, pengen dia nanti ketemu Tuhan, disayang oleh Tuhan. Itu aja hati saya sama istri saya. Saya nggak butuh dia. Tanda kutip. Nah Bapak Ibu, Tuhan nggak butuh kita. Tapi kenapa dia menginginkan kita? Ada bedanya antara butuh dan pengen. Ya, butuh itu nggak bisa tanpa itu. Contohnya Anda butuh makan. Kalau Anda nggak makan, Anda mati. Itu butuh. Tapi kalau pengen, itu sebenarnya Anda nggak apa-apa kalau nggak ada itu Bapak Ibu. Tapi keinginan itu kalau ditanya, kok kamu pengen sih? Nggak ada alasannya. Benar nggak Bapak Ibu? Keinginan itu ya alasannya apa? Kenapa kamu pengen itu? Ya pengen aja. Tuhan nggak butuh manusia, tapi dia menginginkan manusia ada. Buat apa? Buat disayang. Ih, gila nggak sih? Dari tidak ada, hampa, nol, nihil, dimunculkan cuman buat disayang, dikasihi, bersekutu, mendapatkan yang terbaik. Buktinya enggak Pak, aku hidup di dunia susah banget. Makanya kita butuh transisi yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Karena hati Tuhan pengen mengasihi Anda. Kalau Anda hidup kekal abadi selama-lamanya akan susah. Makanya kita butuh bertransisi dengan kematian Bapak Ibu. Karena dosa sudah merasuki kita. Tapi sudah harus tahu isi hati Tuhan yang terbesar adalah ingin mengasihi kita. Nah, makanya slide berikutnya dimunculkan. Kekristenan itu bukan agama untuk masuk surga Bapak Ibu. Saya tahu ini mungkin akan mengguncangkan beberapa pikiran kita yang duduk di ruangan ini. Kekristenan bukan agama untuk masuk surga. Next slide. Kekristenan tidak mengejar surga. Kekristenan mengejar Tuhan pribadinya. Buat apa Anda nyampe surga tapi nggak ada Tuhan di sana? Wah, Anda capek-capek datang ke surga gitu ya. Nggak ada Tuhan di sana. Surga itu adalah di mana Tuhan hadir. Itu surga. Kalau surga tidak ada Tuhan, dia akan jadi neraka. Neraka kalau Tuhan pengen bertahta di situ dan mengubah segala sesuatunya, bisa jadi surga. Makanya hidupmu tanpa Tuhan, neraka. Tuhan hadir, hidupmu akan jadi surga. Kita belum nyampe ke surga beneran. Tapi kalau Tuhan sudah hadir di dunia ini dalam hati kita, di bumi seperti di, lah kan itu doa Bapak kami kan gitu kan. Nah makanya Bapak Ibu, kalau Anda masih diajak untuk terima Tuhan Yesus nehi-nehi nggak mau terus, Anda jangan kaget kalau Anda menghadapi kehidupan ini kayak aduh gitu terus.
Karena di mana Tuhan hadir, itulah surga. Bapak Ibu, teman saya kalau datang ke rumah saya, dia bukan ingin bercengkrama dengan rumah saya. Dia pengen ketemu saya. Makanya kalau dia udah nyampe ke rumah saya, Pak Iwan ada nggak? Oh, Pak Iwannya lagi pergi. Dia pulang lagi. Walaupun mungkin di rumah saya banyak makanan, tapi yang dia cari bukan makanan di rumah saya. Yang dia cari adalah saya yang ada di rumah itu. Bapak Ibu, banyak orang bilang begini, agama itu seperti banyak jalan menuju Roma. Wah ya, menuju surga ada banyak jalannya ya. Kadang lewat jalan A, jalan B, jalan C. Agama Kristen cuman salah satu jalan aja untuk menuju surga. Oke, misalkan, andaikan itu benar gitu ya, bahwa banyak jalan untuk menuju surga. Tapi saya beritahu, hanya Yesus jalan berjumpa dengan Bapa. Karena dia bilang gini, akulah jalan. Tanpa melalui aku tidak seorang pun berjumpa dengan Bapa. Loh, dia bilang gitu loh. Jadi kalau ada banyak jalan menuju surga, nggak apa-apa. Tapi jalan menuju Bapa, Allah Tuhan yang benar, cuman Yesus Kristus. Jadi ngapain banyak jalan nyampe ke surga, tapi nggak bisa ketemu sama Bapa, nggak bisa masuk bareng, ngobrol bareng, makan bareng, tinggal bareng. Jadi Anda cuma ngemper nanti di surga. Hanya Yesus yang mengantarkan kita kepada Bapa. Nah, itu kebenarannya. Nah, kekristenan itu bukan ngejar surga. Kita nggak kejar surga, kita kejar Tuhan. Itu sebabnya walaupun belum nyampe surga, nggak apa-apa, asalkan aku dapat Tuhan sekarang. Itu kekristenan. Jadi orang Kristen itu jangan matre, Bapak Ibu. Ya, wah yang dikejar itu dompetnya Tuhan, kartu kreditnya Tuhan, ya, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya dan sebagainya. Tapi pribadinya nggak peduli. Makanya banyak orang Kristen bilang gini, Yesus ya, saya doa sama Yesus ya, nggak dijawab-jawab ya. Udah saya pindah doa sama Sunggokong aja lah, siapa tahu dijawab. Kalau Anda jadi bapak, terus anak Anda cuma datengin Anda, Pak minta duit, kasih. Pak kartu kredit, kasih. Sampai satu titik, anak kok ini orang kok, ini anak kok tiap datang minta duit terus sih. Mau dipeluk sebentar aja nggak mau, yang penting duitnya Pak. Sampai satu titik Anda bilang, coba deh tes, nggak usah kasih duit. Nggak mau. Wah, Anda kan kesel ya sebagai bapak ya. Nah itu Bapak Ibu. Makanya surga, next slide. Surga itu cuma tempat, tapi Tuhan adalah pribadi yang hidup. Kita nggak kejar tempat, kita kejar pribadi Tuhannya, hati Tuhannya. Next slide. Makanya dikatakan kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan dan berjalan bersama dengannya. Kalau hubungan, kita harus tahu hatinya. Anda nggak akan mau berhubungan dekat dengan orang yang Anda nggak benar-benar kenal hatinya, benar nggak? Anda harus kenal hatinya. Makin Anda kenal hatinya, hubungan Anda akan makin dekat. Jadi kekristenan itu adalah berbicara mengenal hati Tuhan jauh lebih dekat lagi. Bukan soal, oh supaya diberkati harus gini, harus gini, harus gini. Tuhannya itu seperti apa? Itu penting, Bapak Ibu. Boleh slide berikutnya. Nah, hati Tuhan adalah ingin semua orang menjadi bagian dari hidupnya, dari keluarganya, dikasihi oleh Dia. Makanya ayatnya dikatakan Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini hati Tuhan. Jangan salah paham. Yesus turun ke dunia bukan pengen bilang begini loh. Ih kamu masih dosa ya, ih kamu najis banget, ih kamu. Loh banyak orang Kristen soalnya mindset terhadap kekristenan itu seperti aturan kekangan yang sangat banyak sekali. Sehingga waktu berjumpa dengan Tuhan, itu kayak, waduh aku siap dihakimi nih, aku bikin salah banyak nih, wah aku seperti ini. Enggak, Tuhan itu mendatangi Anda mau tolong Anda loh Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda duduk di sini, Anda beribadah di sini, Anda mendengar firman, bukan untuk menghakimi Anda loh Bapak Ibu. Sekalipun mungkin Anda berdosa dan dosa Anda ditegur, tapi hati Tuhan menegur Anda, itu bukan mau gini loh, kamu ya dasar ya, kamu ya penuh dosa ya, kamu nanti di neraka yang paling bawah jadi arengnya, panas banget nanti kamu ya, kamu ini keterlaluan. Hati Tuhan gak gitu loh. Hati Tuhan tuh tiap kali negur Anda karena Anda berbuat dosa, Dia selalu gini, aku sayang banget loh sama anak satu ini ya. Dia habis bikin dosa. Gimana caranya ya supaya dia gak bikin dosa lagi ya? Aku mesti kasih tahu dia.
Aku akan kuatkan dia setelah aku kasih tahu dia. Aku pengen berjalan sama dia setelah dia aku kasih tahu. Itu hati Tuhan. Jadi kalau Anda ditegur sama Tuhan, Anda jangan gini, gemeteran, aduh Tuhan habis ini aku diapain. Enggak. Waktu Anda ditegur sama Tuhan, Tuhan pengen pulihkan. Tuhan pengen bereskan. Itu hati Tuhan. Dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan kita. Semakin banyak masalah Anda, semakin terpuruk hidup Anda, semakin Anda butuh Tuhan untuk datang dalam hidup Anda. Jangan takut sama Tuhan Bapak Ibu. Mungkin keyakinan-keyakinan yang ada di dunia ini yang lain membuat kita kalau datang ke Tuhan itu takut. Aduh, aku sudah kudus belum ya? Aku sudah lakukan ini belum ya? Kan ada beberapa cara untuk mendekati Tuhan. Aku ada yang miss nggak ya? Oh, Tuhan kita itu baik loh. Anda bangun tidur bau jigong aja, Anda nyembah Tuhan, penyembahan Anda diterima. Anda gak perlu mandi dulu, keren dulu dan sebagainya. Loh, kalau gitu ke gereja kita bau jigong aja. Loh, Tuhan gak masalah, orang kiri kanan Anda yang masalah. Jadi ini bukan soal Tuhan gak mau terima orang bau jigong, pakai sandal jepit dan sebagainya. Bukan, cuman orang di kiri kanan Anda yang akan, lah kok kayak gini sih gitu. Bapak Ibu, Tuhan kita tuh baik. Ya, Anda dalam keadaan apapun, baru bikin dosa nih, Anda tadi baru bikin dosa. Dan Anda sadar, lu aku salah nih, aku pengen bertobat. Terus Anda doa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan dikatakan, semerah apapun dosamu, akan diubah jadi putih. Tuhan kita tuh gak ngungkit-ngungkit masa lalu kayak mantan kita. Ya, kamu kemarin ya gini, enggak. Tuhan kita mah, begitu hati kita berubah, dia akan langsung turun tangan. Next slide. Kita terhukum oleh karena pelanggaran kita sendiri, bukan karena Tuhan itu ingin menghukum kita. Makanya di Efesus 2 ayat 1 boleh dimunculkan, kamu dahulu sudah mati bukan karena Tuhan yang bikin, bukan. Adam dan Hawa terkutuk bukan karena Tuhan mengutuk loh. Adam dan Hawa terkutuk karena dia mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosanya. Makanya Yohanes 3 ayat 18 boleh dimunculkan. Barang siapa percaya kepada Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah itu berarti sudah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Boleh saya minta bantuan 3 anak muda di sekitar, coba lihat kiri kananmu, kalau ada 3 anak muda suruh dia maju langsung ya. Yes, 1, 2, satu lagi, yuk, come on, yes, come on, ya. Yes. Nah, karena ini perawakannya memang paling sempurna makmurnya, ya, jadi dia yang paling depan. Oke. Next. Yang kedua, oke, lumayan makmur juga ya, bagian yang kedua ya di belakangnya. Nah, ini sebenarnya sih tegap, kekar dan keren ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada mulanya Allah yang nggak ada manusia, sempurna, dia nggak butuh apa-apa, gitu kan. Tapi kemudian Allah punya ide, aku pengen mengasihi manusia, aku pengen bikin manusia, aku pengen dia merasakan persekutuan yang penuh dengan sayang dan kasih. Nah, maka kemudian diciptakanlah manusia keluar dari bagian dari dirinya. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah loh. Waktu manusia hidup itu hidupnya gara-gara apa? Allah meniupkan nafas, hidup. Jadi bagian dari Allah itu ada di dalam diri manusia. Wah, awalnya manusia dan Tuhan saling mengasihi. Ya, coba dong diekspresikan ya. Wah, saling mengasihi. Wah, mereka pemain drama yang sangat bagus sekali ya, luar biasa. Tolong direkrut ya nanti ya untuk drama Natal kayak ya atau drama apa gitu ya. Saling mengasihi, bersekutu. Nah, tapi manusia kemudian tergelincir oleh karena kesalahannya sendiri. Jatuh dia dalam dosa, maaf ya, kita turun level ya, turun ke bawah dulu ya. Nah, dia jatuh, manusia jatuh, ya kan, terpisah dari Allah. Tapi Allah tuh sayang sama manusia, ini hati Tuhan nih. Tuhan tuh sayang sama manusia. Loh, kalau kita punya karyawan, punya apa, barang, udah rusak, apa yang kita lakukan? Buang aja, ganti baru. Lah apalagi ini Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu. Dia bisa aja bilang ini, manusia sudah gagal, ngapain lagi? Coba ya, wajahnya. Ini saya narasinya. Manusia itu udah gagal ya, ngapain lagi saya sama manusia ini? Mending saya bikin baru gitu kan ya. Nah enggak, Tuhan kita enggak kayak gitu. Tuhan kita langsung berpikir,
manusia jatuh, terpisah dari aku. Apa yang aku harus lakukan ya? Supaya dia bisa kembali lagi, merasakan persekutuan dengan aku. Loh, Tuhan itu butuh manusia nggak? Walaupun manusia jatuh, dia butuh nggak manusia untuk balik lagi? Gak butuh. Dia sempurna, dia udah maha penuh segala-galanya. Tapi dia gak mau manusia kayak gitu. Malaikat jatuh. Nih Bapak Ibu, malaikat jatuh. Yesus gak turun mati untuk malaikat. Tapi kamu jatuh. Yesus turun mati buat kita. Itu hati Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengutus Yesus untuk menyelamatkan. Turun ke dunia, ya kan? Ingat, dia sudah di bawah hukuman. Dia sudah di bawah hukuman. Yesus turun, ya kan? Ingin menyelamatkan. Nah, stop sampai di sini dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan tadi, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kadang-kadang ada manusia yang nyolot, ya, nggak mau percaya. Coba diperagakan ya, Yesus menawarkan ingin menyelamatkan gitu kan, menolak, nggak percaya. Dikatakan di Alkitab, mana tadi ayatnya? Boleh dimunculkan? Yes, yang sebelumnya. Barang siapa percaya, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia memang sudah ada di bawah hukuman. Bukan Tuhan menghukum loh. Bukan Tuhan menghukum loh. Dia memang sudah ada di bawah hukuman. Justru karena dia di bawah hukuman, Tuhan tuh pengen ambil dia. Tukeran tempat. Bayangin tukeran tempat dulu. Ayo. Yesus jadi yang dihukum, manusia yang jadi nanti di sebelah Bapa. Tukeran. Ganti lagi posisi. Tapi ada manusia yang nggak mau. Tuhan Yesusnya di sini. Yes. Ada yang nggak mau percaya. Berarti dia memang menaruh dirinya. Nggak apa-apa, aku di bawah hukuman aja. Nah, itu adalah arti dari ayat ini, Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk 3 anak muda. Thank you. Silakan duduk kembali. Yes. Jadi hati Tuhan itu apa sih? Nggak ada mau satu manusia pun itu terhukum. Semuanya mau diselamatkan. Nah, saya tutup khotbah saya dengan pertanyaan ini. Boleh pemain keyboard dimanapun Anda berada, munculkan bukan hanya hadiratmu, tapi juga ragamu. Mengapa ada orang tidak mau percaya? Kenapa kok ada orang tidak mau diselamatkan kayak yang tadi itu? Yesusnya udah turun ya, pengen gitu kan. Tapi orangnya nggak usah. Kenapa nggak mau? Bapak Ibu, boleh iringi saya dengan block chord nada Korea Pak? Nggak bercanda ya, block chord ya. Mengapa ada orang tidak menerima keselamatan, tidak mau gitu ya? Yang pertama boleh dimunculkan. Karena ada orang-orang yang merasa tidak butuh Tuhan. Loh, hati Tuhan itu mengasihi kamu loh. Dia sayang loh. Nggak butuh aku disayang sama Tuhan. Buat apa? Ya, nggak usah disayang sama Tuhan. Hidupku sudah baik-baik aja. Biasanya orang yang hidupnya makin baik-baik saja, dia makin merasa nggak butuh Tuhan. Makanya jangan kaget kalau kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita tidak baik-baik saja. Karena manusia tuh gitu bawaannya. Kalau baik-baik saja, susah lihat Tuhan. Kadang-kadang kita butuh dalam keadaan yang jatuh, dalam lembah kekelaman, baru kita berpaling sama Tuhan. Nah, banyak orang tidak mau menerima hati Tuhan, karena dia merasa tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini, mungkin detik ini Anda duduk di ruangan ini, Anda merasa sedang tidak butuh Tuhan, Anda baik-baik saja. Uang Anda banyak, kekuasaan Anda besar, Anda sehat, Anda nggak ada masalah apapun. Semua yang Anda inginkan terjadi begitu saja. Hidup Anda lagi baik banget, lagi semuanya berjalan sempurna. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, hidup ini selalu punya cara untuk memberikan kejutan kepada Anda. Sekarang Anda baik-baik saja, tapi ada satu titik di mana Anda mungkin akan membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Anda duduk di ruangan ini, walaupun Anda lagi keadaannya seolah-olah nggak butuh Tuhan, Anda tetap harus mendengar firman ini. Karena mungkin suatu hari, entah besok, entah tahun depan, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, firman ini akan mengingatkan Anda bahwa Anda butuh Tuhan.
Kalau sekarang Anda mungkin masih tidak mau meresponi firman, saya sih nggak apa-apa. Karena saya nggak ada urusannya dengan Anda mungkin. Tapi saran saya Bapak Ibu, kalau suatu saat Anda mengalami sesuatu dalam hidup Anda, ingatlah bahwa pada pagi hari ini Anda pernah mendengar bahwa Tuhan sayang Anda. Bahwa Dia pengen menyelamatkan Anda. Bahwa Dia pengen mengangkat hidup Anda berdekatan dengan Dia. Mungkin suatu hari orang-orang yang kau percaya akan tinggalkan engkau. Mungkin uang yang kau andalkan itu bisa lenyap dalam semalam karena terjadi sesuatu. Mungkin bisnis yang kau banggakan itu bisa runtuh dalam semalam karena sesuatu. Mungkin kesehatanmu yang hari ini kau banggakan begitu kuat. Mungkin satu titik engkau akan berbaring di atas kasur. Kalau waktu itu misalkan tiba, ingat bahwa Tuhan itu sayang pada Anda loh. Anda tidak ditinggalkan loh. Sekalipun Anda mungkin menjalani sekian tahun ini dengan terus menolak Dia, tapi Anda tetap tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan buat saya gini loh, Tuhan mana sih yang kayak Yesus? Yesus itu udah ditolakin berkali-kali, tapi Dia tetap berjalan di sebelah kita. Menanti kapan harinya tiba-tiba kita itu kayak terbuka matanya terus lihat, loh ada Yesus di sini. Aku butuh Engkau Yesus. Yesus itu ada di situ terus. Menanti sampai titik terakhir nanti sebelum menjelang kedatangannya. Dia terus di sebelah kita. Selama engkau belum mendengar sangkakala dibunyikan dan Yesus turun dari langit, Dia berarti ada di sebelahmu terus menerus. Menanti hari kapan engkau berkata gini, Yesus aku butuh Engkau. Aku menyadari sekarang aku butuh Engkau. Itu hatinya Tuhan sama kita. Gak bisa dilepaskan. Dia terus berjalan sama kita. Walaupun kita tolak, gak peduliin, cuekin Dia. Dia terus berjalan bersama kita. Tuhan mana yang mau digituin? Tuhan lain harga dirinya sangat tinggi. Aku gak butuh umatku. Aku bisa bikin umat sendiri nanti. Kamu gak mau aku, gak butuh aku. Ya udah masuk aja neraka sana. Santai. Tapi Yesus begitu sayangnya sama kita. Bapak Ibu, waktu konseling pernikahannya, ada satu pria, begitu dia masih sayangnya sama istrinya, pengen mempertahankan pernikahannya, dia sampai sujud sembah sama istrinya, basuh kaki istrinya, minta maaf. Tapi istrinya gak mau, masih tetap gak mau. Dia konseling sama saya harus lakukan apa lagi Pak? Begitu sayangnya sama istrinya. Lah kalau manusia aja masih bisa begitu, apalagi Tuhan Yesus sama kita. Dia melakukan apapun yang diperlukan demi untuk memalingkan wajahmu kepada Dia. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau engkau duduk di ruangan ini dan masih bilang gini, Yesus, ngapain Yesus? Aku gak butuh Dia. Bapak Ibu, hari ini engkau mungkin merasa gak butuh Dia. Tapi saya pastikan satu titik dalam hidupmu, engkau pasti akan butuh Dia. Jadi kalau engkau dengar firman ini pada pagi hari ini, bukalah hatimu, izinkan Dia masuk. Yang kedua, boleh lewat cepat karena waktu saya udah habis. Banyak orang salah paham dengan Tuhan, makanya gak mau menerima Tuhan. Dia pikir Tuhan datang ingin mengekang hidupnya. Oh jadi orang Kristen gak enak Pak, aku gak boleh ini, aku gak boleh itu, aku gak bisa begini, aku gak bisa begitu. Bapak Ibu, orang tua yang baik tidak pernah memberikan aturan untuk mengekang anaknya, gak pernah. Anak saya usianya masih 14 bulan. Saya dan istri saya hampir tiap hari bilang no sama dia. No, jangan. Kenapa? Karena dia belum tahu apa-apa. Dia sukanya, ini anak saya ini hobinya ya, duduk di pinggiran. Jadi dia akan selalu cari tepian yang bawahnya itu bisa gubrak jatuh ke bawah. Dia di tepian dan suka menaruh pantatnya di situ. Gitu ya. Nah beberapa kali kejadian karena dia naruh pantatnya di tepian, kadang-kadang kan goyang. Sehingga dia bisa kemudian jatuh ke sebelah, gubrak. Itu udah sekitar 3-4 kali kejadian kayak gitu. Maka next time dia menaruh pantatnya di tepian, kami langsung teriak, no, jangan. Kalau dalam film-film itu slow motion, no, gitu. Dan kami langsung lari untuk mengambil dia, mindahin ke tengah lagi. Apakah saya pengen mengekang kebebasan anak saya? Apakah saya pengen membuat dia menderita? Apakah saya ini jahat? Nggak boleh kamu punya keinginan, aku pokoknya nggak akan membiarkan kehendakmu itu terjadi. Enggak, karena saya sayang sama dia, makanya saya bilang jangan. Tuhan itu bukan ingin mengekang saudara dengan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Justru Dia pengen menyelamatkan Anda. Karena kalau Anda melakukan hal-hal yang dilarang itu tadi, hidupmu akan makin berantakan.
Makanya Tuhan perlu berkata, no, jangan. Tapi karena kita nggak kenal hati Tuhan, kita bilang dia pengen mengekang kita. Enggak, Bapak Ibu. Percayalah saya, Tuhan itu sayang sama Anda. Tuhan itu mengasihi Anda. Anda jangan salah paham, berprasangka buruk sama sekali. Makanya yang ketiga, boleh terakhir. Kenapa banyak orang tidak menerima Tuhan? Karena belum ada yang ngasih tahu bahwa mereka itu punya jawaban dalam hidupnya. Belum ada yang pernah dengar tentang Tuhan. Makanya saya beritahu Bapak Ibu, Anda perlu menceritakan dan memberitakan tentang Tuhan. Ayat terakhir boleh dimunculkan, yang ini perlu kita baca nih. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang memberitakan? Hei anak-anak, kalau orang tuamu mengajak kamu ke gereja hari ini dan kadang-kadang memaksa kamu, karena orang tuamu tahu bahwa kamu butuh Tuhan, walaupun hari ini kamu merasa tidak butuh Tuhan, anak-anak muda. Lebih baik kamu mendengar berita itu dari orang tuamu daripada kamu nanti hancur berantakan, lalu baru mendengar beritanya dari orang yang lain, Bapak Ibu. Tapi pertanyaan saya, sudah seberapa banyak Anda menceritakan tentang hati Tuhan ini kepada orang lain juga? Saya hari ini ada di tempat ini karena ada orang-orang yang hadir waktu itu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada saya. Saya itu bertobat umur 13 tahun. Kakak kelas saya, teologi kemampuannya nggak ada. Umurnya juga masih 15 tahun. Kakak kelas saya waktu itu. Tapi dia menceritakan tentang Tuhan yang membuat saya kemudian bisa berjumpa dengan Yesus. Andaikan anak muda umur 15 tahun itu, kakak kelas saya hari itu, memilih tidak mau cerita, males, dia nggak mau melakukan bagiannya, saya mungkin belum tentu mendapatkan kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan hari ini. Bapak Ibu, orang tua, jangan takut menceritakan tentang Tuhan kepada anakmu. Jangan takut menceritakan tentang Tuhan kepada sahabatmu. Bahkan jika engkau digerakkan Roh Kudus bercerita tentang Tuhan kepada orang yang bahkan engkau belum kenal sama sekali, mereka perlu tahu loh bahwa Tuhan tuh sayang sama mereka loh. Bapak Ibu, ada banyak orang hidup di dunia ini lelah tanpa pengharapan. Capek rasanya. Punya pasangan kayak gini, punya orang tua berantakan, hidup lelah dan sebagainya. Mereka perlu dengar bahwa gini loh, kamu gak sendirian. Ada Tuhan yang sayang sama kamu dan Dia akan selamatkan kamu. Mungkin kamu akan kayak gini 80 tahun, ya udahlah, memang hidup di dunia kayak gitu. Tapi pasca itu, hidupmu akan bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Kita perlu memberitakan itu Bapak Ibu. Hati Tuhan harus diketahui oleh banyak orang. Yuk mari kita berdoa Bapak Ibu pagi hari ini. Saya menangkap ada beberapa hati di ruangan ini yang kau masih meragukan tentang Tuhan. Hanya karena beberapa doamu tampaknya tidak terjawab. Ada beberapa pergumulan yang sudah lama yang kau bawa di hadapan Tuhan, tapi kelihatannya kayak gak ada perubahan. Dan kamu mulai meragukan Tuhan. Kamu mulai bertanya, Tuhan itu baik gak sih sama saya? Kalau Dia baik, kenapa Dia izinkan semua ini terjadi? Bapak Ibu, seperti yang WL tadi katakan, kita kadang tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau kita mengerti hati Tuhan, engkau akan tahu di tengah kesulitan hidupmu, Dia akan tetap baik kepada saudara. Jadi jangan hanya karena hidupmu sekarang mungkin sedang sulit, atau karena doamu sedang tidak dijawab, lalu engkau berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Enggak, Tuhan sayang. Mari Bapak Ibu, waktunya tidak banyak, beberapa detik ini saya ajak Bapak Ibu kita berdoa. Kalau engkau mungkin sudah terbiasa untuk menyembah dalam nyanyian, mari kita semua menyembah, menaikkan mazmur, nyanyian baru, pujian. Kalau engkau belum terbiasa, berdoa dengan mulutmu, bawa bebanmu, bawa pergumulanmu, bawa keraguan-raguanmu. Karena saya merasakan Roh Kudus akan bicara langsung kepada engkau secara pribadi di tempat ini saat ini. Mari semuanya datang di hadapan Tuhan, kita berdoa.